teman-teman, berjumpa lagi dalam pertemuan persiapan komuni pertama. Nah, dalam pertemuan yang ke-12 ini udah pertemuan ke-12 ya teman-teman. Kita akan membahas tentang kasih dengan bukti perbuatan. Nah, kalau minggu yang lalu kita bersama dengan kami para frater SC itu membahas tentang Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Itu adalah salah satu ungkapan kasih Yesus kepada murid-muridnya. Nah, sekarang ini kita akan melihat bagaimana kita sebagai murid-murid Yesus itu mengungkapkan kasih itu dengan perbuatan yang nyata. Nah, untuk memulai pertemuan kita ini, kita akan melihat terlebih dahulu panorama nih, bagaimana sih situasi dunia kita sekarang ini. Nah, kita lihat video berikut ini ya, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah tadi kita melihat panorama dunia kita sekarang ini, kita tadi kan melihat tuh ya, ada banyak kendaraan di jalan raya, banyak debu, banyak polusi, lalu juga ada banyak gedung-gedung tinggi, sehingga itu semakin mempersempit lahan kerja kita, mempersempit lahan kosong yang menjadi sumber udara bagi kita, sumber oksigen bagi kita. Nah, melihat dunia yang sekarang itu, yang seperti itu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai murid-murid Yesus? Untuk mengetahui hal itu, mari kita lihat video ini. Tadi teman-teman sudah melihat bagaimana para frater dan bruder mengungkapkan bentuk kasihnya dalam tindakan yang nyata. Tadi ada frater yang bekerja, ada yang mengolah lahan sebagai ungkapan untuk menjaga bumi kita, ada juga yang menyapu halaman, ada juga yang mempersiapkan alat-alat makan ini sebagai bukti kasihnya kepada sesama manusia. Lalu juga teman-teman ini bisa juga tuh melakukan hal yang sama. Nih ya, frater bacakan nih dalam 1 Korintus bab 13 ayat yang keempat nih, ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Itu dikatakan berbagai macam bentuk kasih. Pak terbacakan nih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu,
percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, kasih tidak berkesudahan. Nah, kalau kita setelah membaca nih ya dari berapa tadi? Oh, dari 1 Korintus bab 13 ayat 3 sampai 7. Itu tadi kan kita melihat ada berbagai macam bentuk kasih di sana. Nah, teman-teman bisa nih mengungkapkan salah satu atau beberapa yang sudah dituliskan dalam kitab suci tadi dalam 1 Korintus bab 13 ayat 4 sampai 7 tadi untuk diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa teman-teman? Karena kasih itu harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Jadi bukan hanya diungkapkan aku mengasihimu, bukan, tapi juga harus diwujud nyatakan dalam tindakan yang konkret seperti yang sudah dilakukan oleh para frater dan brother tadi. Nah, teman-teman juga bisa nih melakukan di rumah, misalnya dengan membantu orang tua. Nanti coba ya teman-teman ya, memilih salah satu yang dari yang ada dalam 1 Korintus bab 13 ayat 4 sampai 7 tadi. Pilih saja salah satu atau salah dua, bisa juga. Nanti juga bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, bisa diungkapkan entah dengan keluarganya, entah dengan sesamanya, teman-temannya, atau juga dalam lingkungan hidupnya seperti menyiram tanaman atau lain sebagainya, bisa dilakukan seperti itu. Nanti teman-teman silakan pilih ya. Oke teman-teman, sampai jumpa dalam pertemuan yang berikutnya. Dadah.